Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, Shalom. Segenap Majelis Jemaat GKJW Sambirjo mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada semua warga yang hadir dalam peribadahan sore hari ini. Dan ibadah akan dilayani Ibu Penatua Ari Widya Lestiarum. Berita jemaat yang perlu saya ulang, yaitu nomor 7 tentang informasi kegiatan ibadah Patuen. Ibadah Patuen hari Kamis 5 Mei 2021 pukul 19.00 WIB bertempat di Kelompok. Demikian, mari kita memasuki ibadah. Hari ini, pada tanggal 2 Mei 2021, bertepatan dengan sukacita Hari Minggu Paskah kelima dan peringatan Hari Pendidikan Nasional, kita bersama mengadakan ibadah syukur YBPK tahun 2021. Kita tengah diingatkan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan pendidikan. Hal ini bisa dilakukan dengan ditopang semangat menyatakan kasih dan kebenaran serta cinta kasih Tuhan Allah kepada dunia, serta bersandar kepada keteladanan kebangkitan Yesus yang membuat kita terjaga dan berkarya. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 203, bait 1, 2. Haleluya, bernyanyilah. Ibadah syukur YBPK saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi tema ibadah syukur YBPK kita pada sore hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita bersama merespon firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 9, bait 1 dan 2.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan masuk di dalam pengakuan dosa dan kita akan melakukannya secara litani. Dalam semangat memperhatikan kehendak Allah, kami menyediakan waktu untuk bercerita tentang YBPK kepada Allah. YBPK adalah ranting kesaksian GKJW yang harus dirawat agar tidak terpisah dan terus menghasilkan buah yang baik. YBPK sekarang berjumpa dengan tantangan dari dalam dan dari luar dirinya dalam hal pengembangan diri dan menyikapi perkembangan zaman. Kami menaruh harapan serta semangat kepada Kristus. Masa sekarang, masa untuk memperbaiki diri dan meletakkan kembali YBPK sebagai bagian utama dalam diri dan persekutuan kami di GKJW. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari pengakuan dosa yang sudah kita ungkapkan kepada Tuhan secara bersama-sama. Berita anugerah diambil dari 2 Timotius 1 ayat 11 dan sampai 12, yang demikian firman Tuhan. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kidung Jemaat 389 bait 1 dan 2. Jemaat persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa Allah kami yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya ungkapan syukur yang kami panjatkan ke hadapan-Mu, di mana sore hari ini Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk membaca firman-Mu. Kami mohon ke hadapan-Mu, Tuhan, datanglah di tengah-tengah hati dan pikiran kami,
senantiasa firman yang kami baca ini boleh kami mengerti dan boleh kami cermati, terus belajar kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Ariwit yang Kau pakai sebagai pelayan firman-Mu. Kami mohon Tuhan urapi, sehingga biarlah apa yang terjadi dari awal sampai akhir dalam ibadah ini hanya di dalam kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sore hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8 yang demikian bunyinya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berbahagia kita yang sudah mendengar, membaca, dan bersama-sama kita pada sore hari ini merenungkan firman Tuhan. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara. Sehat nggih? Amin. Nggih. Kita berbahagia karena sore ini kita bisa bertatap muka, kita bisa bertemu satu sama lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sore ini saya akan mencoba membawakan renungan dengan judul Bersama Yesus Kita Berbuah. Bersama Yesus kita berbuah. Saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua yang ada di tempat ini, dan juga anak-anak, ada anak di luar ya. Apakah kita semua, Bapak, Ibu, Mbah, anak-anak, pernah merasakan sesuatu yang mendalam? Bapak, Ibu, mungkin apa yang mendalam ya? Maksudnya adalah dalam arti suatu kerinduan. Pernah atau tidak nggih? Pernah nggih? Iya. Jadi dalam arti suatu kerinduan entah kepada orang tua kepada anaknya, anaknya kepada orang tuanya, atau seorang kekasih kepada kekasihnya. Dan karena sangat mendalamnya perasaan tersebut, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bisa saja seseorang ini akhirnya mengungkapkan di dalam suatu tulisan, atau dia bercerita kepada yang lainnya. Kalau misalnya dia tulis, pasti dia akan membacanya berulang-ulang kali. Atau kalau dia merasakan kerinduan itu yang sangat mendalam, dia akan pasti bercerita kepada yang lain dengan, kalau habis cerita yang satu, mungkin akan bercerita lagi kepada orang yang lainnya. Oleh karena itu tadi, perasaan yang mendalam tadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih,
lalu muncul lagi pertanyaan dari saya. Apakah kita juga pernah memiliki atau apakah kita punya kerinduan juga untuk bercerita, tetapi berceritanya tentang Tuhan Yesus? Pernah nggih Bapak Ibu, kalau misalnya cucunya, Uti ceritakan cerita tentang Tuhan Yesus, Uti, nah, pasti kita akan menceritakannya atau kepada anaknya atau ponakannya minta diceritakan, atau kita memang punya kerinduan untuk menceritakan sesuatu itu tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita kembali kepada bacaan kita pada sore hari ini. Sebelum kita fokus pada perikop yang tadi kita baca, yaitu Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, mungkin yang perlu kita ketahui adalah kita harus mengetahui juga pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya. Jadi fokusnya memang renungannya pada perikop yang sudah disebutkan, tetapi sungguh amat tidak salah ketika kita juga harus mengetahuinya pasal sebelum dan pasal sesudahnya. Yang disebutkan, yang saya sudah persiapkan di sini adalah yang saya mencoba ungkapkan kepada Bapak Ibu dan Saudara. Sebelum pasal 15, fokus dari pemberitaan ini di dalam Alkitab adalah usaha Tuhan Yesus untuk menenangkan kegelisahan yang dirasakan oleh para muridnya. Seperti itu yang terjadi di pasal-pasal sebelum 15. Dan yang berikutnya adalah fokus kembali kepada konteks misi Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus. Di Yohanes 14 ayat 30, ini bunyinya seperti suasana perang. Saya akan membacakannya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia berkuasa sedikit pun atas diriku. Tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika kita membaca kalimat yang terakhir ini, kalau di dalam frase bahasa Yunaninya bisa dibaca kalimat tadi, bangunlah mari kita pergi dari sini, ini memiliki arti, marilah kita pergi untuk menghadapi musuh yang sedang maju. Jadi di dalam frase bahasa Yunaninya seperti itu. Arti berperang di sini tidak berperang secara fisik, tetapi berperang melawan kuasa gelap. Kemenangan sudah diberikan. Dan kuasanya tidak ada yang melampaui segala sesuatu. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya situasi seperti inilah yang memberikan ketenangan kepada setiap murid Tuhan Yesus yang sebelumnya sedang gelisah tadi. Kita akan masuk di dalam perikop bacaan kita pada sore hari ini yang bercerita tentang Tuhan Yesus yang menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Sudah sering sekali kita mendengarkan cerita ini, entah kita menceritakannya kepada anak-anak kita saat ibadah minggu atau patuen, hal yang tidak asing lagi, pokok anggur yang benar, itu sering sekali kita dengar. Cerita tentang Yesus sebagai pokok anggur yang benar, ini sangat berlawanan dengan bangsa Israel. Bangsa Israel yang bisa dikatakan menjadi bangsa pilihan Tuhan Allah yang menjadi pokok anggur yang gagal. Kenapa bisa dikatakan gagal, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih? Karena tabiat dari orang Israel pada saat itu adalah ketika santai, ketika nyaman, dia akan melakukan mencoba-coba hal yang lain seperti itu. Jadi kondisinya memang naik turun. Tuhan sudah sangat hafal dengan sifat yang bisa dikatakan bangsa kesayangan, bangsa pilihannya tersebut. Karena bangsa ini dikatakan pokok anggur yang gagal, mereka ini sering mencoba-coba menyembah ilah yang lain. Jadi seringkali terjadi penyelewengan, mereka menyembah berhala-berhala dan bukan menyembah Tuhan Allah. Dan penyelewengan yang terbesar yang bisa dikatakan adalah saat manusia pada saat itu, orang-orang Israel pada saat itu
menolak bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Inilah kenyataan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus dengan masa pada saat itu. Pokok anggur yang benar menggambarkan tugas, misi, yakni berbuah banyak agar nama Bapa dimuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita sebagai ranting hanya bisa berbuah. Yang sebagai ranting ini selain berbuah juga berbuah dalam arti kita mempunyai hubungan atau relasi yang intim dengan Tuhan Yesus di dalam kasih dan firman-Nya. Selain melekat pada pokok anggur, ada proses pembersihan oleh firman dan penderitaan. Tadi di ayat juga disinggung ada kata-kata seperti itu ketika ranting itu boleh melekat, bukan hanya dalam posisi yang nyaman, akan ada gangguan-gangguan juga yang lain yang bisa dikatakan proses pembersihan oleh firman dan penderitaan. Penderitaan ini bukan dalam arti ketika kita sungguh-sungguh mempercayakan diri melekat pada Tuhan, kita akan soro, tidak seperti itu, tetapi ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Supaya kita mengetahui bahwa iman kita teruji, benar-benar kita sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Allah. Itu adalah gambaran pokok anggur yang benar. Dan buah yang lain yang tercermin di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara ada yang hafal ini. Buah-buah roh. Bunyinya apa ya buah-buah roh ini? Ini akan menjadi dasar Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih untuk kita menjalankan misi dari Tuhan Yesus untuk kita. Saya akan coba membacakan buah yang lain yang tercermin di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi buah-buah roh ini yang mendukung kita untuk bersaksi, terus mewartakan Injil keselamatan dari Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bicara tentang ranting yang melekat hingga berbuah, mungkin kita akan melihat bahwa ada juga ranting yang tidak berbuah. Ini adalah gambaran orang Yahudi. Tadi gambaran orang Yahudi yang menolak Tuhan Yesus. Bisa dikatakan seperti itu. Menolak Tuhan Yesus dan ajarannya. Bukan hanya menolak orangnya, bahkan mereka pun tidak percaya dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada jiwa yang diperoleh dari seseorang tersebut. Jangankan jiwa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dari sikap hidup mereka sendiri pun tidak ada sikap sifat yang mencerminkan bahwa mereka berbuah atau memiliki karakter-karakter seperti di dalam buah-buah roh tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagaimana dengan keberadaan kita masing-masing pada saat ini? Kita mempunyai wadah untuk mewujudkan misi Allah dengan hidup kita yang berbuah. Kita mengamini bahwa kita memiliki hidup yang berbuah. Dan YBPK adalah wadah itu. YBPK adalah wadah atau lahan di mana kita bisa bersaksi. Ibadah syukur YBPK pada sore hari ini, kita juga memperingatinya setiap tahun. Ini akan menjadi hal yang boleh terus-menerus menumbuhkan, mengingatkan kita akan buah-buah yang harus kita berikan bagi pelayanan kita di bidang pendidikan yang dimiliki oleh Gereja Kristen Jawi Wetan. Lalu, kalau begitu Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, wujudnya nopo nggih? Wujudnya apa? Wujud yang kita berikan bagi keberadaan YBPK. Biarlah apa yang sudah kita miliki, kita bisa mewujudkan misi tersebut. Wujudnya ketika kita kembali
Ketika sudah mengerti, maka kita harus melakukannya atau mewujudkannya. Apa yang harus kita lakukan? Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dengan dasar kekuatan misi Tuhan yang sudah diberikan, kita yang berposisi, juga berstatus apapun, Jemaat GKJ Sambirjo pada saat ini, siapapun kita, apapun kita semua sebagai warga jemaat bisa mewujudkan misi kita. Misi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam misi YBPK, kita bisa nyatakan di dalam bentuk rupa-rupa apapun yang bersifat membangun dan membuat YBPK tetap ada dan tetap lestari. Kita akan memberikan semangat untuk keberadaannya, karena itulah milik kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Milik kita yang ada di dekat kita. Kalau yang di dekat kita adalah SD YBPK Sambirjo. Dengan kelestariannya, karena wujud cinta kita yang melekat kepada pokok yang benar tadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita akan menjadi ranting yang berbuah, melestarikan wadah pelayanan pendidikan yang kita miliki ini. Bukan hanya yang ada di Sambirjo, tetapi YBPK dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mendengarkan persembahan pujian yang akan dinyanyikan oleh anak-anak. Tetapi ternyata bukan hanya anak-anak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada juga alumni. Kalau boleh saya bilang, alumni ini terdiri dari beberapa unsur. Kalau istilah resminya, ada unsur pengurus, ada unsur komite, ada unsur donatur. Jadi ini adalah wujud misi kita juga untuk mewartakan yang Tuhan pesankan kepada kita akan kelestarian YBPK. Biar kiranya syair ini kita akan dengarkan. Nanti ada 3 bait Bapak, Ibu, dan Saudara. Bait pertama dan kedua akan dinyanyikan oleh paduan suara. Dan nanti saya dengan hormat memohon kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, bait yang ketiga, saya mengundang panjenengan semua untuk berdiri dan kita menyanyikan bait yang ketiga secara bersama-sama. Mekaten guys, nanti kalau sudah bait ketiga. Monggo.
Shalom dan salam hormat bagi semua. Perkenalkan, saya Ari Widya, Kepala Sekolah SD YBPK Sambirjo. Kali ini kami tim PPDB ingin mengenalkan keberadaan SD YBPK Sambirjo di dalam rangka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. SD YBPK Sambirjo adalah badan pendidikan di bawah naungan Gereja Kristen Jawi Wetan. Lembaga ini cukup lama melayani di dalam pendidikan di daerah Desa Sambirjo dan juga desa sekitarnya. Dengan misi mendidik siswa memiliki karakter yang baik, kami juga melayani pelayanan pendidikan secara pengetahuan. Dan kami ingin juga memberikan kesempatan kepada anak-anak didik kami untuk mengembangkan minat dan bakat mereka melalui ekstrakurikuler yang kami miliki. SD YBPK terletak di lokasi yang cukup terjangkau. SD ini terletak atau beralamat di Jalan Kediri nomor 4B, Desa Sambirjo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara tentang keberadaan kami SD YBPK Sambirjo. Disilahkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mendaftarkan anak-anak putra-putri panjenengan semua di SD YBPK Sambirjo. SD YBPK Sambirjo bersama mendidik anak bangsa. Terima kasih. Shalom. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Halo, perkenalkan nama saya Rakel dari SD YBPK Sambirjo. Kali ini saya akan membagikan cerita dari SD YBPK Sambirjo. Pengalaman saya dari SD YBPK Sambirjo mempunyai beragam ekstrakurikuler. Contohnya, paduan suara, menari, menyulam, dan lain-lain.
dan saya sangat senang sekolah di sini. Mari bergabung bersama kami SD BPK Sambirejo. Dadah, shalom. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Timor dari SD BPK Sambirejo. Bagiku bersekolah di sini adalah keputusan yang tepat, dikarenakan guru yang ada di sini mau membimbing kami ke jalan yang lebih baik lagi dan menjadi siswa yang lebih berkarakter. Mari bergabung di SD BPK Sambirejo. Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita menyerahkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan mempersembahkan kita yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sama kita mengumpulkan persembahan, Bapak Ibu, kita memuji memakai kidung jemaat 450, kita pujikan bait 1 dan bait yang ketiga. Hidup kita yang benar. Lord.
Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita bersatu hati di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang saat ini untuk boleh menaikkan doa syafaat kami. Doa permohonan yang boleh kami naikkan ya Bapa, ketika kami teringat saat ini kami boleh mengadakan acara ibadah syukur YBPK. Hingga keberadaannya sampai saat ini, Engkaulah yang menjagai dan melindungi YBPK ya Bapa. YBPK Sambirjo dan juga YBPK dimanapun. Wadah tempat pelayanan para jemaat-Mu untuk bersaksi. Bukan hanya jemaat-Mu, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya pun boleh sungguh-sungguh ikut membangun akan keberadaan YBPK. Engkau yang menyertai perjalanannya hingga sampai saat ini ya Bapa. Naik turunnya Engkau juga tetap menyertai keberadaan YBPK. Engkau tetap boleh menjagai dan keberadaannya tetap ada hingga sampai sekarang. Itu juga adalah karena kasih karunia-Mu. Bapa, biarlah kiranya di dalam perjalanannya Engkau tetap boleh selalu memimpin ya Bapa. Setiap orang-orang yang Tuhan percayakan ada di dalamnya. Kami berdoa mulai dari para pengurusnya, para guru-gurunya, para anak didiknya, juga untuk para donatur, dan juga orang-orang semua yang sungguh-sungguh memperhatikan akan keberadaan SD YBPK yang kami miliki di Sambirjo. Sertai setiap kami sehingga kami memiliki kesehatian, sehingga keberadaan SD ini tetap ada dan lestari. Kami juga berdoa ya Bapa akan keberadaan pembelajaran anak-anak, bukan hanya yang ada di SD YBPK, tetapi juga perkembangan atau penyesuaian model-model pembelajaran yang dihadapi oleh anak-anak kami. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan ketekunan kepada mereka ya Bapa. Walaupun ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh anak-anak kami, entah mulai harus belajar mengenal IT, atau segala apapun yang sungguh-sungguh berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak, bukan secara tatap muka. Kiranya pembelajaran secara dalam jaringan atau luar jaringan boleh tetap terjadi dan dialami oleh anak-anak kami bagi pendidikan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa bagi semua jemaat Tuhan yang ada di GKJW se-Jawa Timur, sungguh-sungguh memiliki perhatian untuk tetap terus membangun keberadaan YBPK dimanapun. Kami juga berdoa pada sore hari ini ya Bapa akan keberadaan pandemi COVID yang masih ada di sekitar kami. Tetap dengan terus kerinduan dan permohonan yang terus kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, Engkau tetap terus juga menjagai kami. Segala upaya yang sudah boleh dilakukan oleh pemerintah untuk semua masyarakatnya ataupun memperkecil penularan virus ya Bapa boleh dilakukan, dan kami semua boleh menerima dan melakukannya dengan legowo, karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah kami adalah sesuatu hal yang sungguh-sungguh baik bagi warganya. Bapa, kami juga berdoa bagi pergumulan warga di dalam perekonomian. Kiranya Engkau juga tetap memberikan beberapa di antara kami PR untuk kami tetap terus berjuang. Di sisi lain Engkau tetap mengajarkan kami untuk tetap bersyukur dengan apa yang kami hadapi ketika kami berbenturan dengan permasalahan ekonomi di dalam keluarga kami. Ajarkan kami terus percaya dan beriman bahwa Engkau mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami juga berdoa Bapa bagi saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan. Kami percaya juga Tuhan boleh menyediakan dan memberikan pekerjaan itu sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Yang masih menempuh ujian sekolah yang lebih tinggi, Engkau juga yang boleh menunjukkan dengan usaha yang boleh dilakukan sehingga anak-anak kami, teman-teman kami ini boleh terus meneruskan pendidikan bagi masa depan mereka.
Dan yang tidak terlepas dari itu, Engkau juga yang mencukupkan keberadaan finansial orang tua ataupun siapapun yang boleh mendukung mereka meneruskan pendidikan tersebut. Bapa, kami berdoa bagi pelayanan gereja kami GKJW Jemaat Sambirjo. Sudah di pertengahan tahun, akan ada begitu banyak Bapa kegiatan pada bulan Mei dan Juni mendatang. Persiapan kami untuk unduh-unduh, persiapan kami untuk memasuki bulan kesaksian pelayanan. Engkau tetap memberikan kekuatan dan kesehatan, mulai dari Bapak Pendeta, para majelis, penatua diaken, terlebih kepada jemaat-Mu, sehingga kami semua bersatu hati untuk mewujudkan setiap program yang ada. Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Dan ajarkan kami juga untuk berdoa seperti yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Kita akan mendengarkan pengutusan di dalam ibadah pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita ibarat pohon yang berbuah. Menjadi orang yang berbuah merupakan tujuan hidup seseorang. Menghasilkan buah merupakan penugasan dari Kristus untuk kita, yang bukan hanya menugaskan melainkan juga mendampingi. Bahkan Yesus mau menyatu dengan kita selaku rantingnya. PKJ 185 bait yang pertama. Kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya.
Kasih dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus menyertai kita, juga memampukan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jemaat disilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Demikian pelayanan ibadah hari ini. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.